Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya talibat, hal antunna ma'i? Alhamdulillah. Kaifa halukunna ya talibat? Ana aidan inni bikhair walhamdulillah. Ya talibat, hal antunna musta'iddat للدراسة؟ إن شاء الله. طيب يا طالبات، نقرأ أولا تمرين قبل الموضوع الجديد. عندنا تمرين في الصفحة 53. فتحتن أم لا؟ فتحتن؟ الحمد لله. بين ما يراد بصيغ الأمر في النصوص الآتية. هذا هي الإشارة. أولا قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ما صيغة الأمر في هذه الآية؟ ما صيغة الأمر؟ ماذا؟ أيوة، هذا أمر. وأسروا قولكم أو اجهروا به. الإجابة موجود هناك في الصفحات التالية. أسروا قولكم. موجود. الإجابة موجود هناك. الآية وأسروا قولكم، هذا صيغة أمر. هذه صيغة التخيير. طيب يا طالبات، مفهوم؟ ثانيا قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين صيغة الأمر؟ قل هاتوا برهانكم، هذا للتكذيب. ثالثا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا اشرح ويسر. ما الغرض من هذه الآية، من هذا الأمر؟ للدعاء. Karena di situ dia berdoa ya, karena ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku ya dan mudahkanlah bagiku urusanku ya, itu doanya Nabi Musa. Nah kemudian yang keempat, rabi'an kul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Halumma syuhada'akum, itu untuk letakdzib, untuk mendustakan ya. Kemudian yang kelima asmi' bihim wa absir. Di situ ada asmi' bihim litta'ajjub. Kemudian yang keenam qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tamatta'u,
Hada sighat amr lakin lit tahdid, untuk ancaman ya, memberi peringatan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, dzuk innaka antal azizul karim. Nah, sighat amarnya adalah dzuk innaka. Itu tujuannya adalah untuk al-ihanah, untuk menghinakan. Ya, nanti bisa dilihat artinya di dalam tafsir ya, dalam Al-Qur'an ya, thalibat. Nanti lihat artinya, itu maksudnya kalau dia bentuknya amar tidak selalu perintah ya, tidak selalu perintah dari atas ke bawah ya. Biasanya kalau perintah itu kan dari atas ke bawah, masuk kamu, keluar gitu kan, itu biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini ada beberapa maksud lain dari tujuan amar itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Rabbighfirli wali walidayya. Nah, di situ bentuk amarnya adalah dengan tujuan berdoa, meskipun dia sighat amr ya, bentuknya amar, tapi tujuannya adalah untuk berdoa, memohon ya. Nah, kemudian yang 9, qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, itu di situ bentuknya amar, siru, unduru di situ kan. Tapi memang bentuknya amar, perintah, namun tujuannya adalah untuk i'tibar ya, mengambil pelajaran di situ. Dah. Kemudian yang ke-10. 10 masih ada? Ya, yang 10, kunu qiradatan khasiin, ini dalam surah Al-Baqarah ya. Nah, itu dia fi'il amarnya adalah kunu, jadilah kalian ya, qiradatan, kera. Nah, itu untuk at-tasghir, untuk menghinakan ya. Kemudian yang ke-11, khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Nah, itu khudil afwa itu amarnya khud. Nah, tetapi di situ maksudnya adalah al-irsyad, yaitu petunjuk ya, atau pengajaran ya, pelajaran, nasihat juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir, ini hadis qala Rasulullah SAW, ya bunayya Abdul Muthalib afshus salam wasallul arham. Nah, ini adalah anjuran untuk menyebarkan salam ya, dan menyambung silaturahmi. Nah, itu di situ ada tujuannya adalah untuk at-ta'dib, untuk ada adab lah di situ ya, bagaimana cara kita beradab sesama kita. Baik ya talibat, mafhum insyaallah. Syakira, mafhum? Ghadaiti ya Syakira, ghadaiti. Ghadaiti Syakira. Taib ya talibat. Nantaqil ila mawdu'in jadid. Thaniyan an-nahyu, nahi ya. Nehi, kalau orang India bilang nehi. Nah, yang kedua, masuk naun min anwa'il insya'it talabi ya, satu jenis dari insya' talabi ya. Jadi yang pertama tadi yang termasuk insya' talabi itu ada amar ya, ada amar perintah. Kemudian yang kedua, kita masuk yang poin kedua, yaitu nahi. Nanti ada istifham, ada tamanni, dan ada satu lagi nida ya. Nah, kita baru masuk yang kedua, yaitu nahi. Ma makna nahi? Larangan, ayuah larangan.
Ya, larangan. Ma ma'na nahi? Apa pengertian nahi? An-nahyu fil lughah, an-nahi dalam segi bahasa atau etimologi, al-man'u wal kaf, yaitu melarang, wal kaf dan menahan, menahan dan melarang dan menahan, wal kaf. Wa minhu sumiyal aq nahyatun, dan diantaranya dinamakan akal itu sebagai penghalang atau pencegah. Jadi akal itu yang menjadi apanya ya, yang memikirkan. Misalkan ada sesuatu yang apa namanya, akal itulah sebagai penghalang agar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk gitu ya. Misalkan ada sesuatu hal yang tidak baik gitu, kemudian siapa yang mencernanya? Akal kita lah yang mencernanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik ya. Tuh. Li'annahu yanha sahibuhu anil wuqu'i fil mafasid, karena bahwasanya akal tersebut yang mencegah seseorang dari terjatuh dalam hal-hal yang buruk, al-mafasid. Wajadtunna ya talibat? Wajadtun? Nah, kemudian wafil istilah, dan dari segi istilah, huwa talabul kaffi 'anil fi'li ala wajhil isti'la wal ilzam. Dari segi istilah, nahi ialah talabul kaffi, tuntutan, mencegah, 'anil fi'li, untuk berbuat, dari untuk berbuat yang datang dari atas, yang datang dari atas. Jadi amar dan nahi ini sebenarnya sama ya, sama dalam hal datangnya dari atas. Kalau perintah itu biasanya datangnya dari atas kan, amar juga datangnya dari atas. Nah, kalau seandainya dia sudah beda, artinya itu bukan lagi namanya amar dan nahi, nanti namanya ada doa seperti itu kan, ada maksud-maksud yang lain. Nah, tapi di sini kebiasaannya nahi itu datangnya dari atas. Nah, wajadtunna ya talibat, fahimtun? Nastamir. Ma hiya mawaridul ittifaqi wal ikhtilafi bainal amr wan nahi? Nah, apa saja item paham ya? Item yang sama dan yang berbeda di antara amar dan nahi. Ada poin-poin yang ada kesamaan ya antara amar dan nahi, dan ada juga poin-poin yang memiliki perbedaan di antara keduanya. Nah, yang pertama, mawaridul ittifaq, kita bahas dulu. Nah, item yang sama itu apa saja? Yang hamzah, la budda min i'tibaril 'uluwi fi kulli minhuma. Jadi mestilah dia dari atas ya, dari arah atas pada amar dan nahi. Jadi yang tadi seperti saya bilang tadi, jadi amar dan nahi itu dia memang datangnya dari arah atas gitu ya. Ada perintah, ada larangan, itu datangnya dari atas gitu.
Nah, kemudian yang ba, labudda min ta'alluqihima bil ghair. Fala yumkinu ay ya'mural insan aw yanha nafsu. Katanya mesti ada kaitan di antara keduanya, ya, satu sama lain. Kenapa? La yumkin, tidak mungkin seseorang menyuruh atau melarang dirinya sendiri, gitu ya kan? Misalkan kita menyuruh diri kita sendiri, masuk kan tidak mungkin seperti itu ya, atau jangan masuk gitu ya. Itu la yumkin gitu ya, tidak mungkin kita menyuruh dan melarang diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, yang ta, labudda ayyakunal amir wan nahi muridan. Nah, mestilah ada orang yang memerintahkan dan ada orang yang melarang. Nah, itu poin-poin yang sama antara amar dan nahi. Kemudian yang kedua, mawaridul ikhtilaf, ada item-item yang berbeda. Yang pertama, anna likulli minhuma sighah tukhtassu bih, bahwasanya bagi amar dan nahi itu ada sighat, ada bentuk yang khusus. Ya, kalau sighat amar ya beda ya dengan sighat nahi ya tentunya. Kalau nahi itu biasanya diawali dengan la ya, la nahiyah, la taf'al, la taf'ali, la tadhhab, la tadhabi, seperti itu ya. Ada la nahiyah, jangan artinya. Nah, kemudian yang ba, annal amra dalun ala talab wa anna nahya yadullu ala al-man'i. Katanya amar itu, perintah itu menunjukkan atas adanya tuntutan, ya. Dan sebaliknya nahi menunjukkan adanya larangan. Tabaan. Contohnya seperti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Surah Al-A'raf ya, ayat 85, bisa dilihat nanti. Nah, kemudian yang ketiga, annal amra fihi iradah amirah wan nahya fihi karahah nahiyah. Amar itu memang menginginkan perintah, dan larangan itu dia menginginkan larangan. Nah, pertanyaan berikutnya, mahiya siyagun nahi, apa sajakah dia bentuk-bentuk si nahi ya. Lin nahi siyagun iddah minha, bagi nahi itu ada banyak bentuknya ya. Di antaranya kita lihat ya, ini halaman sittah wa khamsun. Yang pertama, al-fi'lul mudhari' lil mukhatab al-masdar biharfi la an-nahiyah. Jadi fi'il mudhari' mukhatab yang diawali dengan huruf la nahiyah. Nahwu contohnya la taf'al. Ya. La taf'al, jangan buat. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Nah, ya, jadi setiap fi'il mudhari yang diawali dengan la nahiyah maka itu dia disebut dengan nahi. Ya, la wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, ya.
Nah, kemudian apalagi talibat di situ? Mushtaqat. Mushtaqat maddah hurrima atau harrama. Ya, jadi dia ada kata-kata harrama atau hurrima. Nah, itu menunjukkan dia itu juga nahi ya. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana yang dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Hurrimat, wa qaulu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Jadi banyak lagi sebenarnya yang menggunakan kata-kata haram ini ya. Wa hurrima 'alaikumul maitatu wa hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Nah, ada kata-kata hurrimat itu juga menunjukkan dia itu bentuknya adalah nahi. Kemudian yang ketiga, mushtaqat maddah an-nahi ya. Jadi dia ada kata-kata nahinya. Ya, seperti kama fi qouli ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Contoh lain nanti bisa dilihat lagi ya talibat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian nafyul hil. Menafikan yang halal ya, ai ada mutahlil, itu menidakkan yang halal. Kama fi qouli ta'ala la hunna hilul lahum wa lahum yahidnuna lahun. Ya, ada kata-kata hil itu juga dia menunjukkan nahi. Nah, kemudian yang kelima, iqtiranul fi'li bil wa'idi wal iqabi. Dia ada di situ ada seperti ancaman begitu. Iqtiranul fi'li bil wa'id, mengiringi perbuatan dengan ancaman, dan iqab itu iqab hukuman. Contohnya wailul lil mutaffifin ya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Nah, itu juga termasuk bentuknya adalah nahi ya. Kemudian yang keenam, kullu ma lahu dilalah ala talabil kaffi, semua yang menunjukkan atas tuntutan untuk menahan ya, menahan diri. Id yumkinu yadulla ala nahi, yaitu yang memungkinkan untuk intinya untuk dia itu ada pelarangan untuk tuntutan untuk tidak melakukan itu. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa dharu dhahiral itsmi wa batinah ya. Jadi tinggalkanlah dosa itu zahir dan batin ya. Kemudian wa qaulu ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha. Jadi setiap ada kalimat yang atau ayat yang menyatakan tuntutan untuk kita, larangan, tuntutan untuk tidak melakukan hal itu, maka itu disebut dengan nahi ya. Talibat, mafhum ya talibat? Hal antuna ma'i ya talibat? La asma'u sautakun. Paham. Jadi ada beberapa bentuk nahi ya. Yang pertama itu tadi apa ya talibat? Dia fi'il mudhari yang ada huruf la ya, la nahiyah, itu sering kita jumpai ya. La taqrabuz zina, misalkan jangan dekati zina ya. Apalagi contoh lainnya? Contoh lainnya ya talibat? Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu juga ada ya kan. Kemudian banyak lagi contoh-contohnya yang menyatakan dia itu larangan ya. Kemudian dia ada kalimat hurrima. Hurrimat seperti ini diharamkan, berarti itu dilarang ya. Hurrimat alaikum
ummahatukum wa banatukum, dan banyak lagi contoh yang lainnya dalam Al-Qur'an ya, itu menyatakan ada pelarangan di situ ya. Kemudian ada juga kata-kata nahi. Nah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, banyak lagi kata-kata nahi dalam Al-Qur'an ya, tholibat. Kemudian yang keempat, nafyul hil. Yang kelima, ada seperti apa? Ancaman, hukuman di sana. Itu juga menyatakan bahwasanya itu dilarang ya. Kemudian yang keenam, semua yang menunjukkan untuk bentuk larangan ya. Jangan dekati ya, tinggalkanlah, misalkan ayatnya seperti itu, tinggalkanlah, jangan dekati, itu termasuk bentuk nahi ya. Tholibat, aktafi bihadzal qadar, cukup sampai sini ya. Insyaallah sanastamir fi liqa'in akhar. Syukran ala husni ihtimamikum ya tholibat, arju lakum al faedah wal manfaah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa wa ma'as salamah.